Terkait akikah, apa benar harus dikeluarkan di tanggal tertentu? Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya, Bu, akikah itu di hari ke-7. Di hari apa? Itu yang paling utama. Kalau di hari ke-7 belum mampu, bisa di hari ke-14. Kalau nggak mampu, boleh di hari ke-21. Kalau belum mampu juga, ya sampai mampu nanti, nggak masalah. Ya. Maka harus ditunaikan pada tanggal berapa, Ustadz? Yaitu hari ke-7 dari kelahiran. Kalau masalah tanggal berapanya, ya tergantung lahirnya tanggal berapa. Ya, sekarang ibu lahirannya tanggal berapa? Kalau lahirnya tanggal 10, hitung 7 hari dari situ. Ya. Ya. Apabila melewati tanggalan yang telah ditentukan, bagaimana? Kalau memang di saat itu belum sempat karena ada kesibukan yang luar biasa atau karena ada ketidakmampuan misalnya, maka yang seperti ini ibu-ibu sekalian termasuk udzur, gak apa-apa, diundurkan gak apa-apa. Ya. Karena Rasulullah SAW ibu menyebutkan bahwa anak itu tergadai dengan apa? Akikahnya. Bagaikan gadaian, bayangin Bu. Ibu kalau gadaian emas, wajib bayar nggak Bu? Maka dari itu sebagian ulama mengatakan akikah wajib. Kenapa? Karena Rasulullah mengumpamakan seperti apa? Gadaian. Bayangkan. Bagaikan gadaian. Iya. Keluarga besar saya kafir, Ustadz. Saya kemarin menghadiri tes. Saya kemarin menghadiri acara haul ulang tahun kematian, tabur bunga. Apakah kalau tidak ikut, apa ini? Saya berada di dalam, tetapi saya hanya duduk diam saja, Ustadz, tidak melakukan apa-apa. Gimana ini, Bu? Ibu diem aja, cuma bisa ngeliatin, ya. Hati-hati loh Bu. Kalau ternyata Allah turunkan adabnya, ibu kena. Perlu ketahui ibu, haul kematian apalagi itu berbau kesyirikan, tidak boleh kita menghadirinya. Tidak boleh apa? Menghadirinya. Kecuali kalau kita memang dipaksa dan kalau tidak datang buat diri kita. Saat terpaksa namanya. Tapi wajib hati kita mengingkari. Tapi ini kita sudah punya kemampuan meninggalkan untuk pergi. Maka wajib pergi. Nggak boleh menghadiri acara-acara yang ternyata di situ ya terdapat kesyirikan. Ya. Nggak boleh. Seorang mukmin itu wajib mengingkari hatinya semua perkara kesyirikan. Tidak boleh ridho dan berlepas diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan. Nggak boleh. Karena syirik ini bahaya Bu. Nantinya di hari kiamat nanti gimana? Terus gimana dong? Ya udah ibu sekarang taubat, istighfar, minta ampun kepada Allah dan jangan ulangi lagi. Ya. Kewajiban ibu bagaimana caranya mendakwahi keluarga ibu tersebut supaya mereka masuk Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau tanya Ustadz? Silakan Ibu. Di sini sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan,
tidak lepas dari 3 hal atau keadaan. Keadaan ke-1 tidak dilakukan karena masih ada penghalangnya. Betul. Di zaman beliau. Maksudnya apa penghalangnya? Saya jelaskan tadi Bu, penghalang itu seperti takut atau khawatir diwajibkan. Atau Rasulullah belum mampu melakukannya. Contoh misalnya, mikrofon nih ada nggak di zaman Rasul? Enggak. Nggak ada. Rasulullah nggak mampu melakukan itu. Itu namanya penghalang. Penghalang di sini artinya ketidakmampuan atau misalnya takut diwajibkan atas umatnya. Sehingga Karena Rasulullah waktu tidak itu lakukan. belum ada gitu. Kenapa? Karena di zaman itu belum ada. Maksudnya penghalangnya begitu. Enggak Bu. Ya. Jadi penghalang itu bisa jadi terkadang karena di zaman itu tidak ada. Sehingga Nabi belum mampu melakukannya. Contoh misalnya ini. Mic. Contohnya apa lagi? HP. Maka Nabi belum mampu, tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adanya apa? Onta, kuda. Satu lagi Rasul tarawih cuma 3 malam. Ada penghalangnya, takutnya diwajibkan. Betul. Maksudnya juga apa? Jadi Rasulullah SAW kan pernah tarawih selama 3 malam itu berjamaah bersama para sahabat. Tapi cuma 3 malam, gak setiap malam Bu. Nah kenapa para sahabat pas di malam yang keempat udah kumpul nih. Siap-siap mau tarawih bersama Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak lakukan. Ketika ditanya Rasulullah mengatakan apa? Aku khawatir diwajibkan atas kalian. Jadi penghalangnya takut diwajibkan? Iya. Ya. Zaman Sayyidina Umar boleh dilakukan? Iya, karena penghalangnya sudah tidak ada Bu. Karena sudah tidak mungkin diwajibkan karena wahyu sudah terputus. Terputus. Iya. Belum ada pendorongnya, zaman Rasul belum dibutuhkan. Seperti nahu syaraf tadi. Iya, betul. Iya. Zaman Sayyidina Ali banyak orang luar yang masuk Islam. Betul, tidak bisa bahasa Arab. Jadi perlu pelajaran bahasa syaraf Arab. dan nahu. Iya, betul. Itu pelajaran nahu syaraf dari mana, Ustaz? Ya kan memang bahasa Arab, Bu. Susah soalnya. Iya, emang susah. Paling pusing. Iya. Si Ibu nih bercanda. Makasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, masih terkait soal akikah yang tadi. Iya. Hewan akikah itu kita serahkan apa kita konsumsi sendiri, boleh apa gimana Ustadz? Hewan akikah itu boleh sama halnya dengan kata para ulama sama dengan korban. Boleh semuanya dibagikan, boleh sebagiannya untuk kita, sebagian buat fakir miskin. Ya, itu boleh, gak masalah. Berarti hewannya itu kalau misalnya kita mau bagian dalam bentuk hewan utuh apa? Terserah, boleh udah mateng, boleh masih mentah. Yang jelas yang diinginkan tuh sudah menyembelihnya tuh Bu. Setelah disembelih, ya dipotong, dibagi-bagi. Ya. Terima kasih Ustadz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ada yang mau bertanya lagi? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau tanya, kalau kita dalam melakukan bid'ah itu, misal kita tidak hadir dalam kegiatan itu, tapi kita punya partisipasi, misal kita nyumbang gitu. Misal ada kayak haul keluarga 1 tahunan, tapi kalau kita nggak datang, kita sudah biasa kan kita nggak datang, tapi kalau kita nyumbang makanan dengan tujuan ingin bersedekah sama
ngasih makan sama keluarga gitu, apakah masih bisa termasuk dalam golongan bid'ah Ustaz? Allah berfirman, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan saling tolong menolong. Maka perkara-perkara yang jelas tidak disyariatkan itu, Bu, jangan kita membantunya sepeser pun juga. Ada enggak dulu ketika Khadijah wafat, Rasulullah bikin haulnya Khadijah? Ada? Enggak ada. Ya. Ada enggak ketika Rasulullah wafat, para sahabat bikin haulnya Rasulullah? Mana yang lebih agung, Rasulullah atau kiai zaman sekarang? Kiai zaman sekarang kan terkadang dibikin haul-haulnya, Bu. Rasulullah lebih agung dari para kiai. Rasulullah lebih agung dari para ulama. Tapi nggak ada satupun sahabat bikin haul kematian Rasulullah sekian tahun. Nggak ada. Ya. Berarti sebaiknya tidak dilakukan ya Ustadz ya? Sudah jelas jawabannya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini masih ada kaitannya dengan pertanyaan Ibu yang barusan. Kebetulan saya dari Solo, jadi adat-adat kekeluargaan itu masih amat kental. Kita sebenarnya memang tidak diajarkan oleh Rasulullah seperti halnya untuk 1 minggu, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Nah itu di keluarga saya sendiri memang mungkin sudah menjadi tradisi, tapi kita isi semuanya itu dengan syiar, dengan tausiah. Dan kita awali dengan bacaan tahlil Ustadz. Nah itu gimana ya Ustadz? Itu memang tidak diadakan kan, tidak ada zaman Rasulullah, zaman sahabat juga nggak ada. Nah itu hukumnya gimana Ustadz? Karena sampai sekarang itu kayaknya sih masih dilestarikan gitu, tapi kita isinya dengan tausiah Ustadz. Kalau mau kumpul keluarga dulu semuanya kita ada istilahnya ahlen juga. Jadi berkumpulnya para saudara-saudara kita selalu diawali dengan tahlil dan tausiah. Iya Bu, sebetulnya sudah kita jelaskan tadi kaidahnya. Sesuatu yang Rasulullah tidak lakukan, sementara penghalangnya tidak ada. Pendorongnya ini yang ketiga nih. Rasulullah tidak lakukan padahal penghalangnya tidak ada. Pendorongnya juga sudah ada, tapi tetap Rasulullah tidak lakukan. Berarti itu tidak disyariatkan. Sekarang Rasulullah mampu tidak untuk bikin haulnya Khadijah. Padahal itu istri yang paling Rasulullah cintai loh. Mampu tidak? Ada nggak penghalangnya? Nggak ada. Pendorongnya apa? Ada, sangat cinta kepada Khadijah. Kenapa di zaman Rasulullah nggak ganti aja pakai ceramah-ceramah? Karena ceramah Rasul paling penting loh. Ceramah Rasul lebih dibutuhkan daripada ceramah kita. Tapi Rasul tidak lakukan, para sahabat tidak lakukan, para tabi'in tidak lakukan, tabi'ut tabi'in tidak juga, imam yang 4 pun tidak ada yang melakukan. Ini dia Imam Ahmad sangat menghormati Imam Syafi'i, beliau tidak pernah bikin haul kematian Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat menghormati Imam Malik gurunya, tapi beliau juga tidak bikin haul kematian Imam Malik. Ya. Maka Ibu tetap saja hukumnya sama walaupun caranya agak dirubah. Iya. Ini memang Bu, kenapa sih dakwah kayak gini ini paling gak didoyanin di negeri kita? Karena memang dianggap tidak sesuai dengan tradisi kita. Karena masalahnya bid'ah sudah jadiin tradisi. Ketika kita menyuarakan ini nggak boleh bid'ah, terkejut itu. Ini bawa agama baru ini Wahabi ini Masya Allah.
Sekarang kita lihat sajalah secara sejarah. Ya, kita ingin kembali kepada agama yang dibawa Rasulullah dan para sahabatnya. Ya, kita ingin memurnikan kembali nih agama ini, membersihkan dari segala sesuatu yang mengotorinya. Memang berat sekali. Mengapa para nabi dimusuhi di waktu berdakwah, Bu? Para nabi dimusuhi ketika berdakwah karena beliau bertabrakan para sahabat dan para nabi itu dengan tradisi nenek moyang mereka. Rasulullah dimusuhi sama Quraisy. Kenapa? Karena dakwah Rasulullah nggak sesuai dengan tradisi nenek moyang mereka. Rasulullah menyuruh untuk mentauhidkan Allah saja, menjauhkan kesyirikan, nggak sesuai dengan tradisi mereka, nenek moyang itu. Iya. Itulah Ibu, memang berat. Butuh kepada kekuatan untuk mendakwahkan ini, kelembutan dan kesabaran. Iya. Allahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Wah, saya kalau mau bicara masalah ini ke keluarga saya mungkin dikerutuki kali ya kalau orang Jawa, ya. Ustadz. Kalau Ibu belum mampu, besar sekali soalnya di Solo. Kalau Ibu belum mampu, nggak usah dulu deh Bu. Yang penting Ibu sekarang berbuat baik dulu aja sama mereka. Berakhlakul karimah sama mereka. Banyak memberi kepada mereka. Iya. Sambil sedikit demi sedikit dipahamkan tentang tauhid dulu. Yang penting tauhid aja dulu deh. Nanti kalau sudah paham tauhid, apa itu tauhid, menjauhkan kesyirikan dan yang lainnya, dipahamkan dikit-dikit lagi tentang sunnah. Karena berdakwah itu memang butuh tahapan. Nggak langsung sekaligus dor, nggak bisa. Tapi mohon maaf Ustadz, kebetulan keluarga saya, mohon maaf sekali lagi, bukan orang yang tidak paham mengenai masalah agama. Kebetulan keluarga besar saya itu memang seperti yang saya bilang tadi, karena kebetulan kita tinggal di dekat Balai Muhammadiyah di Solo di Mangkunegaran. Nah itu kita memang dari Muhammadiyah, walaupun itu sebenarnya di Muhammadiyah tidak ada Ustadz. Itu untuk dia, diajar. Bu. Saya juga keluarga. Tapi masih dijalankan Ustadz. Itulah aneh Bu ya. Saya juga dari keluarga Muhammadiyah Bu, dari kecil dari Muhammadiyah saya. Iya, bapak saya bahkan yang mendirikan Muhammadiyah di Cilengsi. Alhamdulillah sih, bapak dulu saya keras banget sama kayak gituan tuh. Iya, saya waktu kecil dulu itu mau kemana? Ini Pak di sekolah ada maulid, nggak boleh. Bid'ah itu. Wah, saya udah dididik sama bapak saya untuk tahu ini bid'ah, ini boleh. Gitu. Artinya ya kalau dia mengaku Muhammadiyah tapi kok masih melakukan itu, ya tidak sesuai dengan Muhammadiyahnya sendiri. Iya. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Ya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Ada. Saya sudah mengingkari bid'ah, namun karena mati tetangga, akhirnya takut dikucilkan. Terpaksa akhirnya ikut-ikutan. Bu, para nabi dulu dikucilkan nggak Bu? Kata Rasulullah apa? Islam dalam keadaan terasing dan akan apa kata Rasulullah? Fatuba lil ghurabat. Surga untuk orang yang terasing. Nggak apa-apa. Ya, kita dikucilkan, rezeki kita nggak bakalan seret kok. Yang nanggung rezeki kita Allah kok, tenang aja, nggak usah khawatir. Tawakkul. Allahu a'lam.